Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Instagram, sahabat wa ta'ala. Ya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Kang Pijar ya. Kang Pijar yang biasa menyampaikan materi-materi di Instagram ataupun di YouTube. Ya, silahkan di subscribe ya. Aja alamat YouTube-nya ada Pijar Rahman Official. Insyaallah nanti akan di sana akan diputarkan terkait dengan konten-konten religi ataupun perjalanan sehari-hari ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Baiklah, sekarang alhamdulillah di hari Sabtu ini ya, kembali Kang Pijar menyapa Anda ya, akan menyampaikan terkait hal yang penting dalam kehidupan kita, yaitu waktu dan juga masalah bagaimana seharusnya bagi seorang muslim itu apa yang harus dilakukan. Nah, tema yang akan disampaikan adalah terkait dengan surat Wal Asri ya. Kita baca dulu sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an ya, ada yang disebut dengan surat Al-Asri, waktu asar ya, atau waktu. Wal asri, demi waktu. Demi waktu asar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan ya, demi waktu, demi masa. Ya. Berarti ini ada sesuatu hal yang penting, maha penting ketika diawali oleh huruf qasam. Wal asri, demi masa, demi waktu. Ada kata wa. Wa di sini adalah termasuk huruf qasam ya. Jadi wa itu banyak sekali bagian-bagiannya. Salah satunya adalah huruf qasam. Wal laili, demi waktu malam. Wasyamsi, demi matahari. Wadduha, demi waktu duha. Wal asri ya, demi waktu asar, demi masa. Berarti secara logika bahwa begitu pentingnya Allah Subhanahu wa taala menyimpan ya surat ini demi waktu. Waktu adalah merupakan anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita semuanya. Ya, alhamdulillah kita dari kecil ya, kemudian diasuh, diurus oleh orang tua, kemudian masuk ke usia remaja, mulai kita ada pencarian diri, mulai masuk lagi ke dewasa dan tua seperti itu. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mensyukurinya, bagaimana kita mampu untuk mengisi waktu tersebut. Tentunya dengan hal-hal yang positif, tentunya dengan hal-hal yang produktif ya. Waktu, kalau orang barat mengatakan ya, time is money, waktu adalah uang. Bisa jadi ya, begitu berharganya waktu sehingga sampai diumpamakan seperti uang, dan uang adalah ya alat yang paling berharga. Tetapi seorang muslim adalah mengatakan, kalau Imam Ali mengatakan hayatuna kulluha ibadah, kehidupan kami adalah seluruhnya adalah ibadah. Itu seorang muslim ya. Ya, seorang muslim itu menjadikan bahwa waktu
yang bergulir per jam, kemudian detik, menit, kemudian detik. Seperti itu semuanya harus menjadi nilai ibadah. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah. Karena apa? Karena aktivitas yang kita lakukan semuanya ujung-ujungnya adalah mencari dalam rangka ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitupun orang kadang merasa, ya Allah, tiba-tiba kok usia saya sudah 30 tahun. Ya Allah, tiba-tiba usia saya sudah 40 tahun. Ya Allah, tiba-tiba usia saya sudah 50 tahun. Ya Allah, usia saya tiba-tiba sudah 60 tahun. Kenapa dulu tidak dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dulu tidak dimaksimalkan untuk berkarya supaya orang lain membaca karya kita dan ketika meninggal dunia pahalanya mengalir? Ya Allah, kenapa udah 60 ini saya belum sukses dunia ya ataupun akhirat juga, untuk akhirat, bekal akhirat. Ya. Ternyata apa jawabannya adalah ketika Anda mengatakan seperti itu, Anda masih hidup. Ya, maksimalkanlah sisa waktu itu. Yang 50 tahun nih, waktu masih kesempatan. Ya, untuk bagaimana kita mengisi dengan hal-hal yang produktif, namun sambungkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi nilai ibadah. Kemudian kita berangkat ke pasar, jadikanlah nilai ibadah lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pemberi, Ar-Rahim yang maha penyayang. Itu akan menjadi ibadah. Beda dengan orang yang pergi ke pasar udah begitu saja ya, pakai motor, pakai mobil, kemudian nyampe ke pasar tanpa ingat kepada Allah, maka itu tidak akan menjadi nilai ibadah. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku ini berusaha untuk mencari nafkah untuk anak dan istri. Mudah-mudahan diridhai oleh Engkau ya Allah. Maka itu menjadi ibadah. Jadi tipis sekali antara waktu yang dipakai ya untuk ibadah, kemudian waktu yang dipakai untuk tidak ibadah. Padahal aktivitasnya masih itu saja. Seorang guru pergi ke kantor, ya, dia targetnya misalkan ngajar karena ingin dapat gajinya, uangnya. Iya, dia akan dapat gaji dan ataupun uang, tetapi bisa jadi karena bismillah ya Allah, aku mengajar ini, mudah-mudahan anak saya, anak-anak siswaku ini menjadi anak yang saleh, yang salihah. Aku pergi ke kantor ini, pergi mengajar ini adalah untuk bagaimana dalam rangka beribadah kepadamu. Itu menjadi nilai tambah yang sangat luar biasa. Makanya hadis-hadis tentang niat, tentang keikhlasan rata-rata itu disimpan di awal karangan para ulama. Ya, katakanlah Imam An-Nawawi ya, yang mengarang Riyadhus Shalihin, ada pertama adalah tentang niat. Ya. Imam Bukhari juga ya, tentang niat, seperti banyak di awalnya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, begitu pentingnya bagaimana meluruskan hati ini, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam artian kita tetap berusaha maksimal. Ya, masalah duniawi kita kejar, tetapi ada tujuan yang pasti untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, ya, inna nun taukid, sesungguhnya penekanan, manusia, innal insana lafi khusrin, ada dalam kerugian. Kok rugi manusia? Semua manusia rugi di dunia ini. Innal insana lafi khusrin. Kalau begitu apa gitu maksudnya? Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Nah, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, katakanlah mereka yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun karyanya banyak, teknologi yang dia capai, karya-karyanya tidak ada manfaatnya kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, orang yang beriman dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa taala. Dia beraktivitas ada Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi ke pasar ada Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi ke sawah ada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, orang yang beriman. Ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub.
Tidaklah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan menjadi tentram, hati ini akan menjadi tenang, hati ini akan menjadi bahagia ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengendalikan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di lautan ada ombak, ada badai, kemudian dia orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap ketika ada badai begitu kencang, angin begitu kencang, kemudian dia bingung mau mencari pertolongan kepada siapa, maka ujung-ujungnya dia akan mengatakan, ya Allah, tolonglah diri. Walaupun orang dalam kondisi dia tidak beriman. Kenapa? Naluri. Minta orang yang menguasai, bukan orang, zat yang menguasai alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban sehingga terjadi Fathu Mekah, sehingga Islam berjaya. Apa yang dibangun di awalnya ternyata adalah keimanan, akidah. Selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun akidah, pondasi bagaimana keimanannya diperkuat. Sementara 10 tahun berikutnya membangun peradaban, ekonomi, sosial, basis politik, kenegaraan itu dibangun hanya dalam waktu 10 tahun. Jadi totalnya 23 tahun. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya keimanan ini sehingga Allah mengatakan wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman diucapkan, iman diterima oleh hati, iman dilakukan oleh al-arkan, oleh badan kita, diaplikasikan. Bukan hanya kita mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kesehariannya jauh dari Allah. Tetapi semuanya kesinambungan, seperti lingkaran semuanya. Jadi bagaimana aktivitas kita berusaha untuk dalam rangka menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu. Sejarah orang-orang yang beriman dari mulai Nabi Adam sampai sekarang. Nabi Adam sampai Nabi Idris, sampai Nabi Muhammad, kemudian sampai para sahabat, dan bahkan sampai hari ini pun orang-orang yang beriman banyak sekali kita melihat sejarah. Begitu kuat mereka menghadapi menghadapi permasalahan-permasalahan karena punya keimanan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang kedua adalah amal saleh. Jadi setelah iman kemudian juga kita ada amal salehnya. Amal saleh. Dan tidak dibatasi amal saleh ini, bukan hanya kita hubungannya itu dengan masalah zakat saja, kemudian juga masalah beribadah saja. Amal saleh kaitannya adalah dengan manusia, dengan makhluk yang lainnya. Ada misalkan tetangga kita melihat dia belum makan hari ini karena tidak punya beras, maka kita harus munculkan sifat empati dalam diri untuk membantu orang tersebut. Itu adalah amal saleh. Kita belajar di kelas bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau apa, tapi kalau disambungkan untuk Allah Subhanahu wa taala, amal saleh. Kita melakukan aktivitas di pasar dagang, makanan misalkan, tetapi dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, amal saleh. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagaimana kita menjadikan diri ini adalah diri yang betul-betul seperti diri ini hidupnya sebentar tetapi seperti lama. Nah, itulah orang yang cerdas itu. Bagaimana amal soleh diperbanyak. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi saling nasihat. Wa tawassaw bil haqq, dengan kebenaran. Saling mengingatkan. Karena yang namanya manusia adalah mahallul khata wan nisyan, tempat kesalahan manusia ini dan tempat lupa. Makanya perlu untuk saling menasehati. Kalau kita bingung misalkan bisa mencari-cari tayangan YouTube yang Islami, mencari komunitas-komunitas yang Islami yang dekat misalkan dengan rumah kita, bahkan yang jauh juga. Ada majelis taklim kita ikuti, ada pengajian kita ikuti, karena mereka adalah yang bisa mengerem kehidupan kita. Manusia itu kalau diam, tidak melakukan aktivitas, pergerakan-pergerakan, kegiatan-kegiatan itu cenderung
negatif yang ada. Tetapi ketika disibukkan dengan kebaikan-kebaikan, ya, mengikuti kajian-kajian yang disediakan di sekitaran kita, membaca buku-buku Islami seperti itu, ya, maka insya Allah sedikit banyaknya itu akan berpengaruh terhadap diri kita. Apalagi ada kita masuk ke lingkungan yang betul-betul di lingkungan tersebut banyak ditumbuhkan nilai-nilai keimanan, maka hati ini akan diisi dengan keimanan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup sendirian di rumah dan lain sebagainya. Bahkan bisa bisa. Tetapi bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang saleh? Bagaimana kita membaca sejarah-sejarah orang yang saleh? Ada teman kita misalkan yang bengkok sedikit, kita luruskan. Nah, kita bengkok pun insya Allah akan diluruskan oleh mereka. Ya, karena ya kekuatan berjamaah itu begitu kuat. Ya, sapu lidi hanya satu saja untuk menyapu, sulit untuk membersihkan sampah. Tetapi ketika satu ditambah satu terus kemudian terjadi sapu yang banyak, satu kesatuan, kemudian untuk membersihkan sampah itu bisa. Begitupun diri kita untuk senantiasa berjamaah, gabung dengan orang-orang yang soleh, aktivitas apapun, insya Allah akan berkah. Wa tawassaw bil haq, menasihati dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan menasihati dengan sabar. Karena yang namanya kehidupan ini diisi dengan permasalahan-permasalahan yang kompleks, permasalahan diri, belum ditambah permasalahan keluarga, belum ditambah permasalahan masyarakat dan sekitarnya. Makanya tentu ya, harus ada solusi, dan Allah memberikan solusinya, yaitu kesabaran permasalahan yang ada. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, maka kami akan menguji, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, kalian, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dengan sesuatu ketakutan. Ketakutan apapun itu. Ya, ketakutan akan masa depan. Bagaimana saya nanti masa depannya, takut tidak bisa membiayai anak, takut tidak bisa membiayai keluarga, takut tentang kehidupan. Itu akan ada ketakutan diberikan, diuji oleh kami dengan ketakutan tersebut. Bisyai'im minal khauf wal ju'i, kelaparan. Yang namanya manusia tidak dalam posisi di atas terus. Ya, tidak di pinggir terus, tetapi kadang ada ke bawahnya. Wa tilkal ayyam nudawiluha, yang namanya hari, nudawiluha, kami memutarkannya seperti roda. Ya, kadang di atas, di pinggir, bahkan di bawah. Wa tilkal ayyam nudawiluha. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', ada lapar. Itu ujian. Wa naqsim minal amwal, nah ini kekurangan harta, ini terjadi, bisa jadi keseharian kita kekurangan. Ya Allah, ini uang hanya tinggal 100.000 lagi, padahal masih ada waktu ini. Misalkan 3 minggu lagi untuk menghadapi kehidupan. Sementara anak harus pergi untuk sekolah, perlu untuk uang. Ya, makan, uang jajannya. Ya Allah, ini waktu sudah masih 2 minggu, uang saya masih 50.000. Ya, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Ya Allah, ini beras sudah habis. Ya Allah, minyak juga sudah habis. Seperti wa naqsim minal amwal wal anfus, bahkan jiwa. Suami kita meninggal dunia, istri kita meninggal dunia, anak kita meninggal dunia, ibu kita meninggal dunia. Ya. Wal anfus. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Kurangan harta, jiwa. Wathamarat, kemudian juga buah-buahan. Maksudnya adalah makanan, kekurangan makanan. Ya, belum panen. Ya, tidak ada yang untuk dimakan, maka itu ujian. Wa basyiris sabirin. Ya, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang punya masalah itu, kata Allah, dengan apa? Dengan kesabaran.
Kalau mampu untuk menghadapinya, maka di sana adalah ribuan pahala yang bisa didapatkan oleh kita. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memahami bahwa kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Selalu ada ujian, ya. Ujian dalam kehidupan, baik setahun sekali, 10 tahun sekali, sebulan sekali, bahkan bisa jadi ujian kita adalah hitungannya menit. Ya. Apakah harta yang kita miliki adalah ujian? Sama saja. Ya, ujian dari Allah. Ya, maka perlu kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Asri ini menjelaskan semua orang itu adalah ya rugi. Tadi diawali dengan begitu pentingnya adalah masalah waktu. Begitu pentingnya masalah ya keimanan. Begitu pentingnya masalah amal soleh. Begitu pentingnya saling menasehati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang beruntung, kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan juga keluarga kita semua ya dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, rezekinya Allah berikan ya, melimpah. Walaupun ada ujian, mudah-mudahan cepat selesai dalam menghadapi ujiannya. Ya. Jadi hadirin bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Demikian yang bisa disampaikan oleh Kang Pijar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya dari saya sendiri. Manusia adalah tempat mahallu al-khata, tempat salah dan juga tempat lupa. Dan jangan lupa insyaallah saya akan terus ya konsisten menyampaikan ceramah atau menyampaikan tausiah. Jangan lupa ya di subscribe bagi yang belum subscribe ya. Kemudian silahkan di-share aja kepada teman sejawat kalau dikira bermanfaat ya. Ya, karena apapun yang kita bisa sampaikan aja ya. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.